semua, bersama saya Sharon dan Camelia. Welcome to the Tirta Music Zone. Oke, jadi We back. Tahu hiatus ya guys. Oke, jadi hari ini itu kita akan mendengarkan lagu artis yang lumayan mungkin terkenal, tapi nggak terlalu sih kalau kayak normal. Kalau kata-kata Amel di zaman Bahala, itu adalah masa imonya Amel. Karena gue nggak tahu. Aku nggak tahu bahwa dia itu populer di tempatnya dia kayak di Jepang atau di South Korea, tapi yang kita ingin membicarain itu adalah artis Raon. Ya, jadi kita tahu ini sih sebenarnya sugesti sama si Amel karena ini lagu yang dia kenal karena sempat lagunya dia itu ada di Hoyo Fair. Ya. Jadi kalau kalian nggak tahu apa Hoyo Fair itu game itu adalah dari game kita yang kita suka main, yaitu kayak misalnya Genshin Impact, Honkai Star Rail, Zero. Nah itu aja sih. Tapi ya di situ dan mereka itu mempunyai event yang namanya Hoyo Fair. Jadi itu dimana content creator atau artis-artis atau apa mereka keluarin kreatif mereka dedikasi dengan game-game yang ini gitu. Dan jadinya itu mereka kayak misalnya bikin animasi atau mereka bikin cerita dari karakter-karakternya gitu. Yeah. Ada pun sampai ada yang setiap Hoyo Fair akan rilis satu episode. Ini nggak. Dan yang dia mention itu adalah dia bikin bentuknya kayak anime. Jadi dia kayak anime, ada openingnya, ada endingnya. Nah, opening yang endingnya itu lagunya ternyata dia yang nge-cover. Ya, jadi Round itu dia tuh gak sadar juga dia itu ternyata ngefans juga dengan kayak Genshin. Itu di Genshin kan? Itu Genshin. Ya, itu di Genshin. Jadi ya kita ingin membicarain lagu Five. Ya, jadi kita mau kayak dedikasiin dengan dengerin beberapa lagu dan I'm vibing. Oh my god. Anyway, Karena dia pas waktu kita dengar-dengarnya tuh kayak ternyata Amel punya taste kayak gini. Dan Amel bilang itu kan Amel versi emo. Sekarang Amel yang ini sudah punya keponakan. Amel harus sedikit lebih melo dulu. Amel versi emo itu mempunyai taste lagu yang aku suka justru. Beda, jadi sekarang ini lebih kayak bye deh. Ya, jadi kita mulai dari nomor 5 dulu ya. Dan nomor 5 itu adalah namanya Eclipse. Dan saat kita tapi unfortunately kita nggak bisa bicarain banget ya mengenai liriknya karena dalam bahasa Jepang. Ya, karena emang dia kebanyakan nge-cover lagu Jepang, J-pop lah, anime lah. Jadi mungkin kalian semua gak terlalu tahu sih lawan ini karena emang dia basically itu seorang artis yang nge-cover lagu. Cuman emang yang bikin dia besar itu, dia sedikit fun fact ya guys. Yang bikin dia besar itu, yang bikin dia tiba-tiba zoom naik ke atas itu adalah lagu Naruto. Oh really? Lagu Naruto. Lagu apa? Siluet. Apa? Siluet tuh dia jago banget main lagunya. Saya kan, jadi kalau kalian nggak tahu ya, vibe-nya sih, kenapa sih saya bilang itu vibe-nya dia? Karena vibe-nya dia itu sedikit nge-rockish, nge-popish. Kayak macam kalian kalau K-popers dengan lagu nggak Dreamcatcher, Power Beast, Seraphim, Mungkin. ya Seraphim. Kalau misalnya kalian tahu grup band nama Seraphim, nah itu kayak band Mamba kalau nggak salah lagu mereka ya, band Mamba. Itu vibe-nya si Lawan itu kayak gitu. Itulah kenapa gue bilang itu zaman-zaman Amel waktu emo, karena aku dulu nonton anime macam kayak Ini ya gitu. guys, kalian sih nggak tahu tapi tipe lagu-lagu yang aku suka denger itu adalah lebih kayak rock, terus itu jazz. Tapi ya, yang paling aku suka itu justru hip hop. Dan Round itu bener-bener kayak rockish hip hop gitu. Jadi makanya aku suka banyak. Jadi tapi dalam lagunya yang kita dengar dari Eclipse itu kayak rasa kayak spacey. Tapi juga kan Eclipse ya, jadi kayak mungkin dia menggambarkan nuansa seperti outer space gitu ya. Tapi kita setuju belum pernah dengar yang aslinya. Cuman untuk yang versi ini aja sih catchy banget. Tapi nggak tahu kita kemarin versi originalnya dari si Eclipse ini apakah ini originalnya dari si Lawan atau bukan sih? We don't know. Karena jujur aku mengangkatkan kakiku dari si Lawan ini berapa tahun kemudian. Oke. Anyway, kita ke berikutnya ya. Hollow Hunger.
Itu yang keempat. Kalau Hunger-nya itu sih saat kita pertama denger, dia tahu nggak apa reaksinya dia atau apa? Kenapa lu gak masuk Zizi? Karena lagu yang mirip pas cocok kalau misalnya lu lagi battle di dalam sebuah Hollow, karena emang Zizi ada koneksi dengan nama Hollow ini. Ini nggak bantu banget ya karena estetik ZZZ itu lebih hip hop banget. Lebih hip hop terus itu karena estetik mereka itu kayak cyberpunk tapi lebih kayak modern tapi ada punkishnya gitu rasanya gitu karena mereka ada mesin gitu jadi makanya kayak vibe lagunya itu kayak mereka hip hopan ada bagian hip hop ada yang kayak drop beat gitu. Nah apalagi yang favorit aku dari ZZZ itu adalah Lumia City lagu Lumia Square City-nya itu vibe banget. Tapi ya kalau Hunger kalau yang misalnya main ZZZ dan kalian denger lagu Hollow ya kalau kita saat bertarung di Hollow itu mirip banget dengan Hollow Hunger. Soalnya itu kayak mau telepon orang pusat developer kayak Pak tolong hire ini artis sama lawan ya lagu Hollow Hunger-nya bagus. Kalau enggak gue terbang ke Singapura. Lol. Ya udah berapa kali mau demo ke Singapura ya. Gue malah gini, jangan nggak usah ke Singapura, langsung ke China. Oke, kita ke berikutnya. Jadi berikutnya itu mereka bicara ini sih pertamanya itu kanji tapi dalam kurungnya itu namanya wiggle. Bukan itu. Beda. Tapi lagi vibe-nya itu kayak underground hip hop. Ya, macem-macem beatbox gitu. Iya. Siapa? Gue lupa. Yang lagu bebas aja siapa? KDA. Ya. Macam KDA. Ya. Oke. Benny. Emang lagi si awal itu dia apa ya? Kalian bisa bilang gini, gue mau connect. Kalian bisa bilang, kalian tahu, kalian semua nih yang nonton TMZ ini yang suka anime dan kalian tahu Ado, lawan ini adalah versi Koreanya si Ado. Dan fair. Tuh caranya biar kalian tahu. Guys, kalian nggak ngerti. Ado itu sekarang itu worldwide. Dia udah kolaborasi dengan Imagine Dragon. Iya. Jadi Imagine Dragon nih, Westnya, Jepangnya Ado, Koreanya lawan. Dah, tinggal tunggu mereka bertiga collab dah. Oh itu. Langsung hands down, aku tunduk. Itu mimpi aku. Mimpi aku itu udah terjadi dengan Ado dan Imagine Dragon. Imagine mereka bertiga. Mati aku. Itu langsung kayak stong. Ya makanya stong. Ngeng. Oke, berikutnya itu adalah Queen Fox. Oke, jadi saat pertama dengar lagunya itu semua lagunya itu kayak mirip banget kayak underground beatboxing, hip hop gitu. Tapi ini sih menurut aku tuh bagus. Tapi aku lebih sukanya itu yang wiggle. Kayak gini, gue waktu denger wiggle kayak ini lagu familiar ya. Maksudnya kayak gue pernah denger versi original ya, tapi pas nyanyiin sama dia lebih enak. Iya, don't get me wrong, Queen Fox itu bagus. Semua lagunya bagus. Tapi preferensi kita itu lebih ke wiggle daripada Queen Fox itu yang kedua. Mungkin karena emang judulnya wiggle. Oke, jadi berikutnya itu susah kita bicarain sih sebenarnya nanti karena Sharon akan masukkan fotonya dimanapun ya itu ya albumnya. Ya, Ini karena kanji. Iya karena tulisannya kanji. Tapi saat aku dengar pertamanya kayak ini itu kayak oke masuk ke list gue. bener kayak playlist atau set ini garis bawahi. Jadi biasanya kalau aku dengerin musik itu aku suka taruh di like music kan karena itu kan udah semua lagu yang aku suka. Sama. Jadi dua lagu ini yang pertama ini sama juga wiggle aku udah taruhin di situ. Itu saja aku sukanya. Oke. Tapi ya itu aja dulu dari kita ya dari ini. Ini sih lumayan fun sih kayak kita bisa dengerin lagu-lagu yang baru. Aku sih nggak sempet denger. Dia denger. Tapi kalau selain dari 5 lagu ini apa yang satu lagu lagi yang kamu rekomen? Nah sebentar ya, mumpung aku juga lagi buka. Ini aku mau honorable mention aja.
agak ini ya, agak overrated ya. Tapi selain si Silhouette itu, emang jujur Silhouette itu kayak itu yang bikin dia lebih naik ya. Overdose. Oke. Itu cover ya guys. Itu cover, itu cover dari lagu Hatsune Miku. Itu siapa tuh? Gumi. Tunggu ya. Cowok pak, cowok. Dia asli cowok. Kaito. Bukan Kaito. Bukan Kase. Ada. Setahu gua ada. Sebentar ya. Natori? Iya kayaknya. Oke. Ya tapi kalau selain Overdose, itu kan mungkin kayak non anime karena maksudnya itu lagu-lagu emang general orang mungkin baik yang suka Jepang kah atau suka anime lah, mungkin Overdose itu mereka emang sudah diketahui worldwide. Oh ya, Natori. Oke. Satu lagi. Selain si Overdose, gue jamin di lagu bikin anda semua akan semewek. Kalian tahu Anohana? Kalau misalnya kalian tahu anime Anohana itu kiranya kayak main karakternya itu Menma itu dia sebenarnya sudah iya aku tahu. endingnya secret base di cover sama dia dan itu bikin gue mewek meweknya kayak why di waktu lagi pada saya dulu gini waktu zaman kayak mungkin Spotify belum begitu dikenal ya source kita apalagi kok bukan bapak YouTube ya jadi aku waktu pas lihat itu keluar kayak secret base anak-anak pas gue denger lagunya damn. Oke, tapi itu dia. Oke, terima kasih untuk dengerin buat hari ini. Lagi kalau kalian mau interested dengan konten-konten yang kita bikin itu bisa lihat di YouTube, di Tirta TV and Radio, dan juga kita bisa ada di TikTok. Kita di TikTok ya itu. Kalau misalnya kalian mau komen juga request di platform pun bisa di YouTube kah atau di TikTok kah, nanti kita bakal coba searching untuk lagu-lagu yang kalian pengen kita reviewkan atau mungkin lebih kayak kita gibahin sih ya. Iya. Karena kita bukan review, kita lebih kayak ngegibahin preferensi kita dari lagu-lagu yang mungkin kalian request atau enggak dari yang kita ada di sini. Ya, tapi itu aja dulu. Nama saya Sharon Dan gue Melia. This has been the Tirta Music Zone. Bye bye.